kita mau omong-ngomong soal kondisi di Papua, Ya. perjuangannya dan juga pergerakan Papua yang ada di luar negeri. Nah, mungkin yang kita mulai dengan ini, Ipa Oto sebagai sekjen ULMWB ya. Ini bisa Pak Oto ceritakan tentang kapan organisasi ini berdiri, di mana, dan tujuannya apa? Ya. Jadi organisasi ini sebetulnya dibentuk tahun lalu di Port Vila di Vanuatu ya. Itu untuk menindaklanjuti permintaan dari Melanesian leaders ya di Port Moresby. Di dalam pertemuan mereka waktu itu merespons atau follow up sebetulnya ya dari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebetulnya sejarahnya itu mulai dari tahun 2013 itu kan MSC merayakan 25 tahun berdirinya organisasi itu. Lalu mereka MSC leaders, eminent leader dari seluruh wilayah anggota keliling ke seluruh negara-negara mengumpulkan kira-kira untuk 25 tahun ke depan ini masalah apa yang perlu diselesaikan. Dari mereka spend satu minggu di setiap negara, ketemu dengan siapa saja, mengumpulkan pendapat untuk menentukan strategi ke depan dari organisasi. Nah, di dalam perjalanan itu di seluruh wilayah mereka taruh penyelesaian masalah Papua nomor 1. Jadi ini dari seluruh wilayah ya, masyarakat bersuara begitu. Sehingga pada waktu 2013 itu di New Caledonia, MSC memutuskan 3 hal yang sangat signifikan. Satu itu mereka mengakui West Papuans inalienable right untuk menentukan inalienable right for self-determination. Kedua, mereka mengatakan bahwa entah pribadi atau kelompok, mereka harus bicara dengan Indonesia, raise masalah pelanggaran hak asasi manusia yang sudah luar biasa di Papua Barat. Lalu mereka juga waktu itu membicarakan tentang kemungkinan menerima Papua untuk menjadi anggota. Waktu itu diwakili oleh WPNCL, West Papuans West Papuans Liberation Movement, ya. Lalu Coalition for Liberation Movement. Nah, tetapi tiba-tiba Indonesia manuver masuk melalui Fiji, bilang oke, kalau soal keanggotaan itu bagaimana kalau menteri-menteri luar negeri berkunjung ke Indonesia dulu, supaya lihat kenyataan. Berdasarkan diplomasi ini, lalu leaders mengatakan oke, kita pergi lihat dulu Papua. Maka dikirimlah satu delegasi menteri-menteri luar negeri ke Papua. Vanuatu mengatakan kami tidak mau ikut karena ini kan akan direkayasa sama Indonesia. Lalu kemudian pertemuan dilakukan di Moresby. Sesudah menteri-menteri luar negeri ini kembali, diputuskan bahwa kalian punya lamaran, ini leaders punya keputusannya, itu hidup. Tetapi kamu kembali melamar lagi untuk keanggotaan. Tapi dengan catatan, kamu bersatu dulu, bentuk satu organisasi bersama. Nah, sesudah itu bulan Agustus. Baru Vanuatu langsung bilang, oke, kalau begitu kami biayai seluruh komponen mesiah. Di dalam negeri sebetulnya proses untuk membangun satu wadah itu sudah mulai dari bawah, itu sudah dilakukan. Jadi sudah merucut pada 3 organisasi induk perjuangan yang eksis di Papua ya, waktu itu, yaitu WPNCL tadi,
kemudian Parlemen Nasional yang anggotanya adalah KNPB mereka ini, dan Federal Republik Papua Barat yang itu satu kelompok itu. Jadi 3 organisasi besar ini kemudian datang ke Port Phillip. Di situ melalui proses rekonsiliasi difasilitasi oleh Dewan Gereja Pacific Council of Churches. Lalu pemerintah Vanuatu mengeluarkan biaya, dan karena ini betul-betul di-endorse oleh MSG, tentu saja PNG juga berusaha untuk bantu formasi. Begitu kami terbentuk, sudah di sana dibentuklah kalau kita pakai WPNCL karena dianggap pecah, makanya kita lalu bentuk United Liberation Movement for West Papua. Kalau WPNCL kan koalisi. Ini lalu begitu kita united, kita langsung melamar di MSG pada bulan berikutnya. Nah, tujuannya apa ini? Jadi tujuan daripada dibentuknya organisasi itu adalah pertama itu memperjuangkan sehingga Papua menjadi full member di MSG. Lalu yang kedua memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sampai Papua merdeka. Jadi the goal itu Papua merdeka. Kalau sejauh ini pencapaian organisasi ini seperti apa? Di struktur organisasinya itu kita memilih hanya 5 orang di dalam pertemuan itu, dan hanya memilih sekjen dan juru bicara, karena ketua daripada perjuangan ini kepemimpinan itu mesti di tanah air. Jadi 3 pendiri mereka adalah Dewan Komite pendiri yang memiliki kewenangan untuk yang memberikan mandat atas nama rakyat Papua kepada kami untuk memperjuangkan kemerdekaan di internasional. Oleh karena itu posisinya tidak ada ketua. Ketua ada di dalam. Perjuangan itu di Papua. Yang ada hanya sekretaris yang mengorganisir semua diplomasi perjuangan ini, baik di dalam maupun di luar, untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Nah, lalu jadi saya terpilih secara bulan untuk menjadi sekjen untuk 3 tahun, dan Benny Wenda terpilih sebagai juru bicara dari organisasi. Ditambah dengan 3 anggota, Jacob Rombiak, Rex yang tinggal di Melbourne, Rex Rumakik tinggal di Canberra, dan Leonie Tangga di Belanda. Dan yang juga menarik adalah di dalam konstitusi kami itu sepertiga daripada kepemimpinan itu paling tidak 1 minimal ya harus selalu perempuan. Jadi dari 5 orang itu minimal 1 mesti perempuan. Nah, kalau lalu satu lagi yang menarik juga adalah ini yang berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Di tanah air di Papua kami punya penghubung, kantor penghubung, di mana mereka ini yang kebetulan mewakili dari 3 elemen itu, yaitu Victor Jaimo dari Parlemen Nasional, Marco Salo dari Federasi, dan Sema Wom dari WPNCL. Nah, yang menarik ini adalah ini pemimpin generasi di bawah saya. Mereka yang memimpin hari ini mobilisasi di dalam, dan makanya seluruh komponen di tanah air bersatu pula dibayu oleh MWP. Makanya you lihat kemarin tanggal 2 Mei seluruh Papua bergerak dan hanya dukung agenda daripada MWP. kalau kita bicara program, misalnya apa
program mendesak UN. Itu ya. Ya. Kemudian menengahnya apa, Ya, panjangnya apa? ya. Program yang paling pertama itu kami betul-betul perkuat akar kami di Pasifik. Jadi dan kalau ibarat sebuah di dalam kolonial itu ya, itu kan sebuah negara yang apa ya, itu menjajah, itu kan mengikat daerah jajahan itu kan melalui macam-macam tali temali kan. Kita tadi dengar misalnya, oke, dependensi di ekonomi, indennya diambil, tinggal dependensi macam itu tadi ya. Jadi di Papua proses kemerdekaan sebetulnya kami sudah mulai dari begitu kami mulai bentuk tadi itu. Jadi mindset kami dan masyarakat di Papua itu Pasifik. Jadi Jayapura, Fiji, Suva, Vila, Honiara, dan kemudian luar negeri. Tidak ada orientasi sekarang untuk Jayapura, Jakarta terus keluar. Kami putus. Kami dengan eksistensi kami di Pasifik. Kami keluarga Melanesia. Kami bukan Indonesia. Itu kami mulai dengan itu. Lalu kedua, GKI, Gereja Kristen Injili di Papua, juga masuk reactivated, mereka punya keanggotaan di Pacific Council of Churches. Kemudian gereja Kimi milik pendeta apa itu yang dipimpin oleh pendeta Benny Gia. Tahun ini akan masuk endorsement. Mereka tahun lalu sudah lama mereka akan disusul oleh Baptis. Kemudian gereja Katolika sudah mengangkat Papua. Walaupun di gereja Katolik di Jayapura mereka tidak bersuara. Tapi si Pasifik dari Australia, seluruh Pasifik, barusan ini 3 uskup dari Papua New Guinea berkunjung ke Jayapura. Jadi kalau lihat ini, kami sudah putus perlahan-lahan ini jaringan ini, dan kami akan masuk di dalam misalnya macam-macam organisasi yang lain. Dan itu sebabnya misalnya di dalam barusan ini dalam 2 minggu yang lalu di London, pemimpin-pemimpin dari Pasifik Selatan bersama-sama datang umumkan hak penentuan nasib sendiri itu di Parliament House. Jadi sekarang waktu kami diterima, yang menarik adalah pidato dari Perdana Menteri Bainimarama Fiji, salah satu pemimpin yang dekat sekali dengan Indonesia. Dia bilang, jangan terima ini sebagai sebuah kekalahan. Walau hari ini kalian diterima sebagai observer saja, tetapi kalian kembali ke dalam kedua. Dan itu bagi kami itu yang paling penting. Nah, kami masuk kembali kepada MSG, karena MSG memang dibentuk untuk membantu perjuangan Papua Barat dengan Kanaki. Itu dari awal dibentuk untuk membebaskan wilayah-wilayah yang masih dijajah oleh kolonial Prancis dan Indonesia. Jadi kalau lihat sekarang ini kan eskalasi perhatian soal Papua ini kan meningkat di dunia internasional. Yang paling baru kan di Inggris kemarin. Bagaimana Pak Otto melihat soal respon pemerintah Indonesia terhadap peningkatan eskalasi? Ya, jadi kan diplomasi Indonesia kan selalu mereka tutup. Jadi semua aman gitu kan, tidak ada masalah. Jadi kalau saya sih sebagai sebagai seorang bekas wartawan begitu ya, memahami Indonesia punya politik secara sangat baik sekali. Jadi Indonesia di bawah pola budaya Orde Baru yang mampu meredam seakan-akan tidak ada masalah. Nah, itu yang sampai sekarang mereka bertahan. Nah, sampai baru menit terakhir, baru kemarin misalnya mereka sudah membawa surat protes kepada Jeremy Corbyn, ketua opposition leader di Inggris, karena endorse support kepada hak penentuan nasib sendiri ini. Itu surat resmi pemerintah Indonesia? Katanya ya, katanya surat resmi pemerintah yang diantar oleh siapa ini, yang anak buahnya Prabowo ini, yang di DPR itu, wakil ketua DPR itu.
Fadlizon. Nah, Fadlizon berangkat untuk protes katanya kepada pemerintah, kepada opposition leader. Nah, lalu itu yang kami lihat sebagai reaksi ya. Dan itu menarik itu bahwa waktu London meeting itu mau diadakan, Rizal Sukma duta besar itu yang adalah teman angkatan saya di Bandung dulu kuliah, dan kami sering diskusi pada zaman mahasiswa, atau saya sering ketemu dia waktu dia di CSIS, di mana dia bilang bahwa tidak usah anggap itu pertemuan ini, karena ini hanya 2 orang anggota parlemen yang akan bicara dan tidak ada arti. Saya sudah telepon ke parlemen, saya sudah bahwa tidak ada agenda itu, dan saya juga sudah cek dengan Departemen Luar Negeri. Dan dia lupa bahwa yang hadir di situ adalah delegasi dari negara-negara Pasifik ada di dalam ruangan. Yang dia lupa adalah the opposition leader dari parlemen Inggris yang akan hadir dan membuka dan secara resmi. Masih dengan hubungan dengan Indonesia, ini kan ada tawaran proposal dialog damai Jakarta Papua. Sikap dari organisasi ULMWP ini apa? Jadi kalau kami itu kalau soal dialog, kami sekarang ini kan sebetulnya sudah berjuang dari tahun 2000. Kami mau mewujudkan kami punya hak penentuan nasib sendiri melalui dialog. Itu Kongres 2000. Dan selama ini makanya kami terus berjuang lobby dengan Indonesia, tapi Indonesia tidak pernah merespons kan. Lalu di MSC itu menerima Indonesia untuk upgrade mereka punya posisi jadi associate member, dan kami sebagai observer itu tujuannya agar kami dan Indonesia itu bisa bicara di MSC. Hanya itu tujuannya, supaya dua-dua diterima di dalam itu. Tetapi karena itu kondisinya, maka Ketua MSC Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan Solomon Island, dia akan mengirim surat mau berkunjung ke Indonesia, dan antara lain untuk mengajak pemerintah, mari kita bicara dialog. Karena itu yang dulu mereka diterima dengan kondisi itu. Yang Indonesia lakukan, mereka tidak mau terima dia. Jadi bayangkan bahwa Indonesia itu anggota dari MSC, associate member. Ketua dia berkunjung ke semua anggota. Hanya Indonesia menolak. Jadi posisi kami akan mendukung 100% inisiatif MSC untuk negosiasi dengan Indonesia dengan mempergunakan MSC sebagai media, karena hanya di situ kami bisa bertemu. Mereka ada di situ, kami juga ada di situ. Jadi tampaknya ini dalam dialog ini ada 2 posisi yang sangat berseberangan. Yang satu dialognya diinginkan menuju pada penentuan nasib sendiri. Yang satu dialog yang tidak ingin itu terjadi. Nah, dari pihak Okto, apa yang ditawarkan agar supaya dialog ini bisa berjalan? Kalau bagi kami kan soal agenda itu dan dimanapun juga dalam dialog kan, itu kan nanti kita bicara. Jadi Indonesia boleh ajukan dia punya konsep, kami punya konsep. Yang penting kan mari duduk bicara. Indonesia belum berani mau datang untuk duduk bicara. Jadi bagaimana kita mau bicara kan? Kami siap apa saja, tapi paling pertama itu 2 pihak datang duduk bersama. Jadi tampaknya tidak ada perbedaan strategi diplomasi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi. Tidak ada sama sekali. Bahkan menurut saya, kalau lihat daripada jadi saya lihat misalnya ya, Jokowi ini itu dia janji ini, dia janji itu, gitu ya. Implementasi di bawah tidak ada. Hanya kasih contoh saja misalnya ini pembangunan pasar ini barang kecil sekali. Ini hanya masalah
pembangunan konstruksi, uang kau bisa ambil dari Freeport. Kan Indonesia bisa minta. Seperti misalnya Wahid dulu minta untuk Kongres. Itu kan bukan uangnya negara. Dia hanya bilangnya, coba kamu biayai itu Kongres. Maksudnya Presiden Ya, Abdullah Wahid kan. Jadi yang mereka minta dia itu. Itu saja sampai sekarang itu tidak ini 2 tahun. Tidak ada itu perwujudan. Jadi jangankan bicara yang signifikan politik ya. Ini sebuah bangunan pasar saja mama-mama. Jokowi ini mau kosong. Begitu. Dari janjinya dan ini. Jadi menurut saya Papua itu betul-betul dibawa kendali militer. Kenapa? Jadi kalau Luhut Panjaitan ini kan Jenderal Kopassus. Dia yang memblokir semua inisiatif dari Jokowi. Jadi waktu Jokowi misalnya dengan pemerintahnya ya sudah ada inisiatif untuk menunjuk seorang special envoy masalah Papua Barat, karena kebijaksanaan di Papua ini kan siapa saja bikin dia punya mau, tidak ada koordinasi. Itu Luhut Panjaitan bilang, ya untuk apa? Jadi kita tidak perlu. Jadi lalu dia sebagai Jenderal Kopassus, ya dia harus melindungi kepentingan militer. Dan jadi Papua sebagai proyeknya militer itu tidak berubah, baik di zaman militer yang namanya Yudhoyono maupun pemimpin sipil notabene, tapi dikendalikan oleh Jenderal Kopassus ini. Kalau sekarang kita masuk ke Papua, sekarang ini kan di Papua ini sedang gencar dengan proyek-proyek investasi yang mengambil alih tanah-tanah adat, kemudian merampas dan menggusur penduduk yang bermukim di atas tanah-tanah adat itu. Gimana respon dari organisasi ULM WP ini? Ya, jadi terus terang kalau kami mandat kami yang paling utama kan memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi kami tidak banyak memberikan ULM sebagai organisasi ya. Tidak ada satu kegiatan yang langsung kami lakukan di bawah, tetapi hal-hal itu kami empower jaringan-jaringan LSM yang ada untuk bersuara. Jadi misalnya saja pada saat mereka memberikan, kami meminta sebagai pemimpin politik untuk memberitahukan kepada rakyat bahwa apapun yang terjadi di bawah ini perlu didatakan, kemudian dilaporkan kepada lembaga-lembaga hak asasi manusia. Kami juga memberi dukungan terhadap pembentukan kelompok-kelompok pejuang pembela HAM lawyer yang juga beroperasi di sana untuk terus mendorong mereka bahwa perjuangan kemerdekaan itu harus kita cari di dalam segala elemen. Jadi ini bukan hanya satu melalui bahwa masalah Papua ke hak penentuan nasib sendiri atau dekolonisasi seperti yang tadi Manase bilang. That's not the only way. Jadi kami memberi dukungan kepada setiap elemen di dalam mencari keadilan. Tetapi kami tidak, karena kami hanya 5 orang dengan sumber daya ada, yang kami hanya mengendorse bahwa itu juga penting. Jangan anggap bahwa nanti merdeka baru kita urus, ini tidak penting, turun demo saja. Tidak, semua harus bergerak untuk karena kolonialisme Indonesia itu kan lahir di dalam berbagai macam kebijaksanaan di bawah, dan itu adalah senjata kan di dalam diplomasi internasional. Oleh karena itu maka tugas kami adalah memberdayakan semua jaringan gerakan yang ada sehingga bersama-sama berjuang. Pengalaman-pengalaman dijajah itu perlu dihidupkan, masa lalu maupun yang sedang terjadi. Ini perlu didokumentasikan.
Nah, itu yang kami pakai sebagai peluru. Toh hari kemarin di United Nations di sini, itu di Papua punya mantap. Karena dari Pasifik sebut, kemudian orang Papua sendiri datang, kemudian lembaga-lembaga HAM yang memiliki wilayah perhatian di dunia, itu mereka masukkan Papua sebagai salah satu contoh, baik di dalam eksploitasi perusahaan asing, Freeport misalnya, yang mempergunakan militer, lalu kriminalisasi mereka, maupun kebebasan berpendapat dan berpikir, ekspresi itu, maupun hak tuan nasib sendiri. Jadi dia menjadi kemarin itu betul-betul luar biasa tentang Papua. Kemudian ada kebijakan baru yang ingin dilakukan oleh pemerintah SBY menyangkut soal penyelesaian kasus HAM berat di Papua. Itu tanggapan dari ya, kalau apa, bagi kami gitu ya, dia tidak perlu propaganda. Di kasus itu kriminal ya dilakukan toh. Apakah dengan itu lalu akan merubah kami punya, oh bapak hebat, bapak tidak ada. Indonesia itu penjajah. Mereka ya sampai kapanpun perjuangan kami, mereka mau coba gula-gula apapun, mau kosong. Kita lihat nanti hasilnya. Apakah mereka mampu betul-betul membawa ke pengadilan pembunuh-pembunuh ini? Kita lihat saja nanti. Jadi posisi organisasi adalah bahwa itu pelanggaran HAM. Ada mekanismenya. Kalian lakukan penyelesaiannya, tapi posisi kami adalah tetap menuju pada penentuan nasib sendiri. Ya, Indonesia itu penjajah, dan kami bangsa Papua itu melihat dari Kongres 2000 itu ya, itu saya selalu memuji luar biasa Kongres 2000 itu luar biasa sekali. Mereka merumuskan posisi daripada bangsa Papua. Kita ini ada di mana? Kita ini sedang menuju ke mana? Apa kekuatan yang ada pada kita untuk maju? Ini Kongres 2000. Dan di dalam Kongres 2000 itu sudah jelas bangsa Papua memutuskan bahwa tidak ada masa depan di bawah Indonesia. Di bawah Indonesia kami hanya punah. Itu keputusan Kongres 2000. Jadi kami sebagai orang yang ikut terlibat di dalam perjuangan 2 tahun 2000 ya, saya memimpin tim 100 masuk ketemu dengan Presiden Habibie itu tahun 99 bulan Februari. Lalu selama 5-6 bulan sebelumnya saya terlibat di dalam proses memimpin delegasi dari Papua untuk persiapan dialog. Jadi pada tahun 98 itu perjuangan itu berubah kepada perjuangan demokrasi dan bukan lagi gerilya tapi di kota. Tapi Pak Okto kan menyadari bahwa kalau betul proses penyelesaian kasus HAM ini dilakukan dengan sebenar-benarnya oleh pemerintah Indonesia, itu kan akan mendapatkan simpati dari dunia internasional, dari lembaga hak asasi manusia misalnya yang saat ini sedang getol-getolnya, dan itu akan menyempitkan peluang perjuangan untuk menuju ke itu. Bagaimana menanggapinya? Ya itu kan akar daripada seluruh pelanggaran hak asasi manusia ini kan adalah denial of Papuan's right for self-determination. Hak penentuan kami dirampok. Jadi kalau Indonesia memang mau menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah demokrasi, negara yang demokratis, ya itu akarnya. Itu akarnya. Semua orang-orang ini yang mati dibunuh dan segala ini kan, ini karena kan bukan karena curi ayam dia dipersoalkan atau karena merampok, tidak. Ini kan mati karena perjuangan politik, karena hak penentuan nasib sendiri dilanggar. Jadi kalau Indonesia mau menjadi sebuah negara yang demokratis, yang betul dia diakui dunia, jadi dia bukan kembali, karena waktu itu kan masalah di situ. Mulai pembunuhan terjadi pada saat itu.
tahun yang lalu bahwa sejak New York Agreement itu ditandatangani dalam persiapan dibuka ke sana. Nah itu baru saya bilang betul. Selama itu tidak dilihat, makanya kenapa orang Papua selalu dalam demo selalu mengatakan akar persoalan itu. Kembali lagi ke soal hubungannya dengan luar negeri ini. Saya ingin Otto bisa menjelaskan soal identitas Melanesia itu kaitannya dengan identitas orang Papua itu apa? Atau kalau misalnya kita mau ngomong orang Papua asli itu siapa sih? Jadi identitas Melanesia itu kan sebetulnya identitas antropologi yang kemudian dipakai. Ada yang membatasi mulai misalnya bilang orang Papua saja. Jadi Maluku sebetulnya itu Polinesia. Apa ciri khasnya? Di dalam budaya Melanesia itu tidak mengenal tembaga. Gong, kalau di Maluku itu ada gong. Di Flores itu sudah mengenal. Itu peralihan itu. Kalau di peralihan itu sebetulnya Polinesia. Melanesia itu hanya Papua naik ke atas. Jadi tetapi ada yang Wallace misalnya mengatakan ini orang Flores dengan Timor ini pun masuk Melanesia. Kalau saya misalnya pergi berkunjung ke pulau-pulau kecil ya, itu baru saya tahu betul bahwa yang namanya orang Flores bukan Melanesia. Mereka Polinesia. Orang Maluku itu Polinesia. Karena bahasanya mereka, wajah mereka itu sama dengan orang. You lihat tadi orang ini tempat Benui. You lihat misalnya orang-orang Maori itu sama dengan orang Maluku. Orang punya bahasa juga sama semuanya. Nah, jadi tergantung ini definisi apa yang kita pakai, gitu ya. Kami antara kami orang Papua Barat dengan Papua Nugini, kami melakukan ya segala sesuatu ya sama budayanya dan segala macam. Jadi itu satu definisi antropologis yang dipakai itu apa. Yang kedua, kalau sekarang kan Indonesia kan bilang kami punya 11 juta Melanesia. Pertanyaan ke orang Papua adalah, oke, orang Maluku itu apakah bangga dan pernah mengatakan kami orang Melanesia? Tidak pernah. Apakah orang Flores dan Timor bangga untuk dan pernah bangga sebagai dan mengatakan kami orang Melanesia? Tidak pernah. Di dalam ini. Jadi tiba-tiba negara Republik Indonesia ini promosi, ternyata ada orang Melanesia. Di dalam secara sejarah politik misalnya, gitu. Apakah orang Maluku itu bangga dengan Papua New Guinea dan Fiji dan Solomon Island dan mereka pernah bermimpi untuk itu? Tidak pernah. Jakarta adalah pusat kekuasaan, karirnya, segala sesuatu itu Jakarta. Karena itu ada Yong Ambon zaman tahun 1928. Jadi kalau mau dilihat dari batas daripada political view daripada elit di dalam sejak tahun 28 batas itu ada di Maluku. Jadi kalau siapa Manase tadi dia bilang bahwa proklamasi tahun 45 itu dari A sampai A, it is I don't know dia quote-nya dari mana. Tetapi bahwa fakta tahun 28 Yong Ambon ada. Latu Mahina itu ikut dalam pembentukan PPKI, BPUPKI. Jadi batasnya itu di situ. Orang Papua itu menderita untuk memperjalankan identitas musiknya sebagai Melanesia, identitas budayanya sebagai Melanesia. Why? Karena itulah identitas kami di dalam memperjuangkan kami punya bangsa yang adalah bukan Asia. Tapi itu identitas kami perjuangan.
bahwa kami tidak boleh menyebut diri sebagai orang Papua bertahun-tahun, bahwa musik kami tidak boleh berkembang karena itu hanya akan memperkuat nasionalisme. Dan karena itu misalnya Ardon Hap yang seorang kurator dan antropolog yang ternama yang kerjanya hanya dari kampung ke kampung memberi semangat kepada rakyat untuk kembali menghidupkan budayanya, gitu, dibantai. Dan sejak itu ini dan yang membantai yang membantai itu adalah tentara Maluku, tentara Timur sebagai bagian dari mesin kolonial. Jadi kalau sekarang saudara-saudara orang bilang itu kami sesama bangsa Melayu, saya bilang ya, tentara Patimura adalah tentara paling jago yang bangsa Papua tahu sampai detik ini. Nah, ini berkaitan dengan soal identitas, soal orang Papua asli. Kalau kita lihat statistik penduduk sekarang, itu kan 50%, 52% itu Pendatang. jumlahnya pendatang. Nah, bagaimana ini organisasi ULMWP ini mengadres persoalan ini dalam konteks siapa itu orang Papua? Iya. Jadi sekarang itu kan itu menjadi tantangan bagi kami yang memacu kami bekerja lebih keras siang dan malam sebelum 2020, di mana pada tahun itu kami hanya akan menjadi kurang dari 25%. Itu pasti, pasti. Jadi tugas kami itu adalah menceritakan tentang fakta ini. Ini temuan akademis, mempergunakan statistik Indonesia. Dia tidak lakukan statistik pergeseran perbandingan penduduk. Di mana di tahun 2020 kami hanya akan menjadi 23%. Nah, oleh karena itu maka bagi kami itu dia menjadi alat pendorong. Dan kami akan pakai secara maksimal memperlihatkan Indonesia punya kebijaksanaan yang speeding up penjajahan dengan satu mengembangkan Papua yang hanya satu provinsi menjadi dua. Lalu sudah Parlemen Indonesia DPR sudah sahkan 3 provinsi lagi. Tinggal nanti anggaran ada dari pemerintah untuk tinggal aktifkan karena parlemen sudah lewat. Di mana sekarang ini 43 kabupaten dia akan menjadi 72 kabupaten. Lalu kemudian pembangunan highway sekitar 13 yang sedang dilakukan oleh militer Indonesia sekarang, bukan civil engineer, militer bikin highways. Dan itu begitu infrastruktur ini dibangun, ini kan lalu akan ini penuhi dengan orang-orang. Investasi, kemudian Iya, migrasi ya, mulai dari setiap kabupaten menurut Undang-Undang Indonesia kan itu bisa bentuk kodim, kodim, Kapolsek, kemudian beberapa menjadi koramil kan? Kodam, Korem, Koramil. Ya, Kodim, infrastruktur, Koramil, ya infrastruktur kan dibangun. Kemudian Papua ini kan karena berbatasan dengan Papua New Guinea, Australia dan Palau, Filipina, gitu. Maka sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara itu penuhilah wilayah itu untuk defense kebanyakan dari negara. Padahal siapa? Apakah Australia pernah datang ke Papua ini punya pasukan lebih besar? Apalagi Palau ini yang dipanggil misalnya. Tidak ada, tapi ya itulah karena undang-undang memberikan peluang itu. Jadi the real threat hilangnya bangsa ini, Indonesia, Papua ini dari tanahnya itu real threat itu. Nah ini yang kami perlu kasih tahu kepada dunia. Ini mungkin yang juga penting untuk diketahui oleh pembaca atau pemirsa Indo-Progress soal munculnya gerakan anak-anak muda di Papua yang militan, berani, punya kemampuan mobilisasi yang baik. Ya. Kemudian juga mulai ada diskusi-diskusi soal ideologi. Itu bagaimana reaksi dari pihak? Itu sesuatu yang saya harus pertama itu ucapkan terima kasih kepada
iklim yang tercipta. Anak-anak ini kan mereka bertumbuh dari apa itu realitas di depan mereka yang melihat ya, di mana temannya itu dibantai kayak binatang kayak mahkota bumi gitu ya. Begitu banyak teman perjuangan dibantai dan tidak pernah diproses hukum. Jadi mereka melihat bahwa tidak ada arti di sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya akan habis antara berjuang atau betul-betul kau tersingkir di dalam komunitas gerakan kami. Jadi gerakan arti kami dalam arti mereka ya. Jadi itu suatu kemenangan yang tidak pernah kami merencanakan. Dan ini ada sebuah kebangkitan, sebuah revolusi yang I'm taking for granted. Dan saya tahu betul bahwa ini saya harus memainkan ini. Nah, jadi kami saling ini beruntung. Satu, saya beruntung karena saya punya pasukan lapangan yang siap taekwondo, peaceful movement anytime. Nah, sedangkan mereka sudah lama mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa menyatukan mereka, yang mereka bisa melihat bahwa is leading us, yang juga tahu mendengar, yang mereka kenal. Dan ketika saya mulai terpilih untuk memimpin di dalam strategi dan mereka melihat kemudian Benny yang punya keahlian di dalam public awareness, mereka melihat bahwa pemimpin-pemimpin mereka yang selama ini jalan sendiri-sendiri bisa bersatu. Anak-anak ini melihat di sisi inilah momentum. Dan anak-anak ini luar biasa. Kami sudah dapat momentum, kami sudah dapat apa itu reps. Jadi betul-betul ini luar biasa kemenangan yang Indonesia tidak akan bisa. Mereka bunuh satu orang, fine, anak-anak ini siap untuk mati untuk berjuang. Tetapi darah daripada orang itu dia inspire baik kami yang maupun anak-anak itu sendiri untuk sambung. Dulu zaman saya gitu ya, tahun 80-an, saya tidak menyaksikan saya punya saudara dibunuh di depan saya. Tetapi saya tahun 68 misalnya ya, ada waktu peristiwa, kebetulan saya dari kampung itu, saya tahu orang-orang tua berjuang, lalu ada yang jadi korban. Tetapi sesudah itu tidak ada. Nah, ini sekarang ini temannya dibunuh di depan mereka, dibantai, masuk penjara hanya karena demo. Itu kan heroisme, itu pahlawan. Jadi saya punya keponakan misalnya, saya paksa setengah mati untuk kuliah. Om kuliah, tidak ada. Mereka tidak melihat. Jadi ini momen, ini semangat, ini heroisme daripada kami. Dan bagi kami itu, saya hanya kasih tahu bahwa kami akan ada acara begini menuju ke sini. Dan sekarang anak-anak ini kan bangga untuk setiap menit bisa mereka download. Ya, lalu komunikasi baku-bakal. Kamu bikin apa? Kamu bikin apa? Ya, macam begitu. Jadi wave ini yang juga ada di Papua, tapi di seluruh Pasifik Selatan. Lu pergi ke pulau-pulau kecil di negara kecil-kecil di Pasifik Selatan ini, perwakilan Papua ada di mana? Jadi Indonesia punya diplomasi yang hanya mainkan Papua New Guinea dengan Fiji. Ya silakan aja mereka kalau bisa menang. Tapi kami selalu bilang bahwa you datang di tempat yang kami sudah bikin kebun. Kami sekarang ini ibarat kelapa kami sudah tanam dari tahun 60. Tadi dia cerita tentang 47 Canberra Agreement di mana kami terlibat. Betul. Kami membentuk South Pacific Forum. Jadi perjuangan kami sebagai bagian dari Pasifik itu sudah sejak zaman Belanda. Jadi kalau Indonesia mau jualan untuk kasih tahu bahwa mereka ini Indonesia, kosong. Jadi kami untuk Pasifik wave ini, dia Indonesia tidak akan mampu. Mungkin yang terakhir, Pak Otto ada pesan-pesan untuk kalau kaum demokrat di Indonesia maupun anak-anak muda di Papua. Jadi bagi kami itu
bisa langsung. Ya, ya. Di apa? Kemerdekaan Papua sebetulnya sungguh-sungguh hanya akan memberikan keuntungan yang besar. Yang paling besar akan menikmati kemerdekaan Papua itu Indonesia. Jadi di Papua New Guinea misalnya ya, hari ini 60% dari investasi di Australia, di Papua New Guinea itu Australia. Satu, dari sisi ekonomi. Jadi Indonesia mempunyai tenaga kerja yang luar biasa yang kami butuhkan di Papua. Jadi secara ekonomi hanya akan menguntungkan. Kemudian dari sisi populasi penduduk, hubungan antara Indonesia dengan Papua Barat, ini hubungan sudah 53 tahun, kawin-mawin, percampuran itu sudah. Jadi kami kemerdekaan Papua itu tidak akan putus serta-merta dengan pemisahan ini. Lalu yang lebih penting lagi sebetulnya adalah kalau Indonesia itu kita mau perlihatkan sebagai sebuah negara demokrasi yang menghargai bangsa-bangsa yang ada, seperti yang katakan kita mau bilang sama Australia, kamu sikat aborigin seperti itu, atau kamu hantam New Zealand Maori begitu, atau di Amerika dengan Indian. Indonesia bisa menjadi satu role model dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan penentuan nasib sendiri belum tentu hasilnya akan merdeka, tetapi karena orang Papua belum pernah ada kesempatan exercise mereka punya hak penentuan nasib sendiri, maka inilah yang diminta oleh rakyat Papua, oleh pejuang kemerdekaan, kasih kesempatan bahwa rakyat memilih apakah mau menjadi bagian dari Indonesia, mau merdeka, atau mau dibawa model UN. Itu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kami betul-betul memohon kepada para pejuang hak asasi manusia, para kaum yang memperjuangkan kebebasan, untuk mari bersama-sama membackup anak-anak muda yang bangkit di Papua Barat ini. Yang hanya satu yang mereka minta, hak penentuan nasib sendiri. Mereka tidak keliling untuk bunuh orang. Mereka hanya bicara dengan apa yang ada pada mereka untuk menentukan. Jadi saya kira saya juga ucapkan terima kasih kepada mereka yang selama ini menjadi suara, yang sudah bersedia bersama-sama dengan anak-anak Papua ini berjuang, dan juga kepada Surat Kabar di Indonesia. Sangat menyedihkan bahwa di dalam era reformasi yang sudah terbuka ini hanya alternatif media saja yang mewartakan realitas yang ada. Ini sangat menyedihkan. Karena itu media-media besar seperti Kompas atau Sinar Harapan atau Suara Pembaruan, Republika, Tempo, mereka ini tidak pernah mau menyuarakan hal ini. Padahal misalnya saya sebagai wartawan, dulu waktu Tempo itu di beredar, saya ada di lapangan, tanya semua aktivis itu. Saya berjuang dengan Gunawan Muhammad bersama-sama. Gunawan Muhammad kami bantu Dresden demo itu. Waktu dia datang minta kepada para pejuang Papua merdeka di Belanda. Waktu saya lagi ikut kursus di Wales, di Cardiff, kita bantu demo untuk pembebasan freedom. Waktu aliansi jurnalis Haji dibentuk, saya, Stanley, dan semua kami berjuang bersama-sama untuk ini kebebasan ini. Jadi orang Papua selalu menjadi bagian di dalam demokrasi ini. Adalah tidak fair waktu kami menjadi korban. Saudara-saudara ini tidak bersuara. Kami juga, saya mau mohon kepada orang yang so-called orang Kristen di Indonesia. Kami ini wilayah orang Kristen. Tetapi mana ada pernah Persekutuan Gereja Indonesia, PGI, dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, bersuara ketika umatnya ini dibantai? Mana pernah ada suatu statement yang protes kepada negara kalau itu adalah jemaat? Jadi bagi kami, this is a time bahwa pemimpin-pemimpin gereja-gereja yang ada di Papua, pada suatu saat saya memimpin gerakan kemerdekaan maupun Anda, kami semua akan
datang menghadap Tuhan Allah. Dan kami akan ditanya, waktu saya memberikan kewenangan itu kepada what you do, apa yang kau lakukan dengan saya punya umat yang terbantu. Pertanyaan itu akan ditanya kepada kami. Pada saat itu mereka juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil mereka untuk memimpin gerejanya. Ketika dibantai di depan gerejanya, tidak ada pemimpin yang berjuang. Tidak ada pemimpin gereja yang berjuang. Sampai seluruh Pasifik Selatan bersekutu bahwa kami punya masalah, pun pemimpin-pemimpin gereja ini berusaha untuk bilang situasi di bawah Jokowi ini baik adanya, dia orang baik, banyak orang Kristen dipakai di sekitarnya, jadi ini orang baik, dia sangat manusiawi. Tetapi bagaimana yang terjadi di Papua? Ini tidak ada. Jadi sangat menyedihkan bahwa gereja yang mestinya berjuang tidak berjuang untuk suarakan aspirasi. Jadi hanya itu saja, dan saya ucapkan terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Bapak Octavianus Motes selaku Sekjen dari ULMWP. Semoga ini bisa memberikan informasi yang cukup berimbang mengenai apa yang terjadi selama ini di Papua. Terima kasih Pak Okto. Terima kasih.